bagian yang ketiga, terus kenapa harus pakai frase tetap puasa ya, harus ada frase itu gitu, tetap puasa ya, karena kita tetap harus puasa kalau memang nggak ada uzur apa-apa, nggak ada halangan apa-apa gitu. Sehat walafiat, tetap bisa berpuasa, ya puasa. Kalaupun misalnya ada kondisi, misalnya ada yang petugas kesehatan misalnya ya, karena satu dan lain hal memang kondisi menyebabkan dia kesulitan untuk berpuasa, karena misalnya pakai APD yang bikin panas gitu, misalnya panas hingga dehidrasi misalnya ya. Sekali lagi kondisinya kan itu uzur ya, bukan karena memang sesuatu yang tidak menyulitkannya. Kalau kayak kita-kita yang di rumah yang bisa tetap berpuasa, ya tetap puasa gitu. Nah, ini frase ini muncul karena memang sempat ada orang yang nggak mengerti ya, eee, ada orang yang nggak mengerti, beliau ini kurang mengerti sehingga beranggapan saking daruratnya kondisi Covid ini sampai dia menyarankan supaya MUI keluarin fatwa untuk boleh nggak puasa dan ganti dengan fidyah, ya. Beliau ini non muslim ya, ya karena mungkin dia nggak mengerti ya bahwa puasa itu justru menyehatkan gitu. Ini berulang kali dan kajiannya udah banyak kan soal puasa dan kesehatan, ini udah banyak sekali ya. Bahkan sekarang yang berbau-bau fasting itu kan jadi gaya hidup ya, intermittent fasting ya, di sini kali ada yang udah meraktekin kan ya, bahwa sesungguhnya ya puasa itu justru bisa meningkatkan sistem imun tubuh gitu. Ya, dia menambah sel darah putih hingga bisa mencegah infeksi dan lain-lain. Ini saya sambil baca ya. Ya, tapi yang jelas ini kajiannya sangat banyak ya. Bahkan bukan hanya sistem imun, misalnya juga soal turunnya kadar gula darah dan lain-lain. Ini banyak sekali kajian soal kesehatan. Jadi salah kalau dibilang justru malah bikin orang jadi tambah gampang sakit ya. Atau misalnya ini ada yang ya karena memang jadi tegang ya, karena situasi jadi tegang, jadi susah jadi terima candaan. Ini saya baca, saya sempat agak bingung ya baca ini hoaks apaan, ini bukan hoaks sebetulnya, candaan soal bahwa ada broadcast tentang puasa tahun ini cuma 7 hari yang dikeluarkan oleh MUI ya. Iya memang cuma 7 hari di bulan April, sisanya di bulan Mei gitu ya. Eh, Candaan-candaan begitu yang kita jadi susah mencerna gitu ya. Jadi ya tetap harus puasa gitu ya. Tahun ini tetap harus puasa kecuali memang kalau ada kondisi yang menyulitkan gitu ya. Ini bagian yang ketiga, tetap puasa, semangat puasa dan tetap mendapatkan keutamaan dari bulan Ramadan. Baik, kemudian bagian yang keempat. Bagian yang keempat adalah hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari situasi yang seperti ini di bulan Ramadan ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya dalam mengisi Ramadan ini supaya bernilai, supaya dapat barokahnya, supaya tetap bisa mengoptimalkan momentum Ramadan pada tahun ini ya, yang ya lebih banyak di rumah ya. Yang pertama tadi soal tafakur tadi, mentafakuri soal nyawa manusia ya. Rasulullah mengatakan bahwa orang yang paling cerdas itu adalah orang yang memikirkan kehidupan setelah kematian. Maksudnya apa? Orang yang nyiapin bekal banyak-banyak setelah kematian nanti. Jadi kita lihat ya di berita-berita ya, kematian demi kematian, yang positif kena berapa gitu kan, yang meninggal berapa gitu, gara-gara COVID ya. Jadi alangkah meruginya orang yang tiap hari menyaksikan berita kematian karena COVID. Bahkan sebenarnya banyak berita kematian karena alasan yang lain kan. Ya kullu nafsin za'iqatul maut. Kita memang semua akan mati gitu, baik karena COVID maupun bukan gitu. Ini ada orang yang tiap hari nonton berita soal kematian, tapi nggak ada bekas apapun gitu buat dirinya. Gitu. Nggak kepikir bahwa dia pun akan bisa kena gitu. Ini kan banyak kasusnya yang kasus COVID ini kan banyak yang ini ya. Dia udah berusaha sebisa mungkin berikhtiar sedemikian rupa supaya nggak kena tapi kena. Misalnya nih yang saya pernah agak ini ya sempat agak ngederdek itu misalnya ketika yang di NTB tuh anak umur 4 bulan apa 4 tahun ya saya lupa ya, itu anak itu keluarganya bapak ibunya nggak ada tanda-tanda apa-apa tapi anaknya positif, rupanya orang tuanya carrier jadi sempat dibawa sama orang tua itu keluar untuk belanja gitu. Jadi kemungkinan di situ kenanya gitu ya. Kemungkinan untuk bisa kena itu kan sangat-sangat mudah, kita nggak tahu gitu
ini udah dipegang sama penderita COVID apa enggak, ada droplet apa enggak yang kena di pintu ini atau di mana begitu kan ya. Jadi sangat mudah sekali kita untuk bisa kena dengan kematian itu. Jadi alangkah meruginya kalau misalnya itu nggak ada bekas apa-apa ke kita, nggak ada kesadaran yang muncul, udah gitu-gitu aja gitu, lewat aja seperti itu gitu. Ini hikmah yang pertama ya. Eh, Justru harus semakin yakin kita untuk nyiapin bekal gitu, bahwa kita semua pasti akan mati, nggak tahu kapan gitu kan. Kemudian hikmah yang kedua adalah Ramadan kali ini harus jadi Ramadan yang tidak kita sia-siakan. Jangan jadi Ramadan yang sia-sia. Coba kakak-kakak ini udah hari kedua, udah berapa juz coba baca Qur'annya? Targetnya berapa kali khatam Ramadan kali ini? Berapa tambahan hafalan ayat-ayat Qur'an yang baru? Atau misalnya ada buku biografi tokoh Islam siapa yang mau kita selesaikan gitu ya. Buat yang misalnya uzur gitu ya, jadi mau ngapain gitu kan. Ya tadi itu juga bukan hanya dari sisi ibadah mahdoh, tapi juga ada ilmu atau skill baru yang kita dapetin apa enggak dengan situasi seperti ini. Misalnya belajar bahasa asing gitu ya, secara online gitu misalnya. Misalnya ada skill ngetik 10 jari gitu ya. Misalnya ini anak saya yang gede nih lagi, yang ini anak dua nih pada mondok-mondok jadi pada pulang semua ya. Ini si kakak nih yang ini targetnya ini harus bisa ngapain gitu ya. Atau misalnya malah targetnya begini, level berapa nih kita harus naik mabar Mobile Legend gitu misalnya ya, atau game online gitu ya. Atau misalnya berapa episode tuh drakor yang harus kita tonton gitu ya. Satu episode misalnya 30 menit sampai 40 menit, kali ada berapa ya, 11 episode gitu. Jadi udah berapa jam tuh ya waktunya untuk ngabisin skill. Ini skill apa ilmu ya? Ya pokoknya ya itu deh ya, Itaewon Class gitu, atau misalnya The World apa tuh yang baru tuh Kak, merit itu ya. Nah, itu jadi yang mana nih yang harus kita kerjain? Jangan sampai jadi Ramadan yang sia-sia gitu. Tadi pagi sholat duha apa enggak? Ba'da sahur sempat sholat tahajud apa enggak gitu. Ya, jadi ada sesuatu yang kita kejar terus dalam Ramadan ini. Jangan sampai sia-sia ya. Hikmah yang ketiga, nah ini kembali pada pentingnya makna keluarga, karena semua jadi balik ke rumah semua kan, semua jadi ngumpul. Mudah-mudahan sih ngumpul ikatan keluarganya jadi tambah kenceng ya, jadi jangan sampai ngumpul malah jadi tambah sering berantemnya gitu kan. Kembali pada pentingnya makna keluarga, Ramadan bersama keluarga, menegakkan program-program Ramadan bersama keluarga. Coba deh ada taklim keluarga gitu misalnya ya, sholat jamaah jadi sholat jamaah keluarga gitu ya. Misalnya si kakak ngingetin, Dek, ayo udah ini belum, udah nambah hafalan belum, udah sholat tahajud belum gitu ya. Jadi saling mengingatkan di dalam keluarga, pentingnya makna keluarga ya. Kemudian yang keempat ya, hikmah yang keempat, kita kan sedih tadi kan, ngelihat masjid sepi. Ini biasanya kalau yang muslimah, taruhlah kalau sholat wajib nggak harus ke masjid ya, tetapi kalau taraweh itu kan kadang-kadang ada yang memang seneng ya kalau di masjid gitu rame-rame gitu ya. Nah, ini kita nggak menemukan lagi momentum-momentum seperti itu. Jadi semuanya harus di rumah. Artinya hikmahnya apa? Hikmahnya adalah jadikan rumah kita sebagai masjid. Setiap ruangan di dalam rumah kita menjadi tempat untuk beribadah. Pokoknya jangan sampai masjid itu hanya sesuatu yang ada di luar sana. Masjid itu adalah ada apa yang ada di dalam rumah, di dalam hati tiap orang-orang yang ada di dalam rumah itu gitu. Jadi kan rumah kita sebagai masjid ya. Kemudian yang kelima, hikmahnya adalah memang inilah saatnya sekarang untuk berukhuwah dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Ya kita melihat ya banyak saudara kita sekarang yang kesusahan. Saya punya teman yang punya warung makan gitu ya, dan sekarang bangkrut ya, nggak bisa ngegaji karyawan gitu bahkan ya. Jadi betul-betul memang ya dia mohon doanya supaya dikuatkan dan lain-lain. Kita rame-rame lah teman-teman ini sama-sama saling bantu gitu ya, semampunya. Jadi dia coba bikin frozen food, kita sama-sama bantu promoin gitu ya. Terus sekali-sekali kita beli. Ini waktunya untuk berukhuwah ya.
eee, dan bukan hanya yang seagama aja gitu ya, ya kita bantu semua orang yang kesusahan, tetangga kita, semuanya gitu yang kita tahu butuh gitu. Ya berbagi nasi, apapun yang bisa kita lakukan. Ada anak-anak yang sampai tabungannya dipakai untuk nyumbang untuk beli APD ya, Masya Allah. Pokoknya sekarang ini memang momentumnya kita untuk menegakkan solidaritas dan nilai-nilai kemanusiaan ya. Baiklah kakak-kakak, dan itu penutupnya ya, saya hanya ingin mengingatkan termasuk diri saya sendiri ya, ini menjelang masuk Ramadan